Ya, bergabung kembali di Tandang, tanya jawab tentang satu agenda jalan-jalan, bertandang kemana-mana, ngobrol tentang kopi, buku, dan komunitas. Masih bersama saya Renggo Darsono, juru cerita Dongeng Kopi. Pada kesempatan kali ini kami bertandang ke Syuka, Syuka di Jalan Monjali ya Mas Heri ya? Ya, Suka Coffee Ground. Suka Coffee Ground, SGC ya Mas ya? SGC. Suka Coffee Ground ada di Jalan Monjali, satu kedai 24 jam. Sedikit di antara kedai-kedai yang berani buka 24 jam. Nggak banyak Mas kalau di Jogja kan. Paling kalau di Jogja itu daerah-daerah Kota Baru ya Mas ya 24 jam. Itu kalau daerah-daerah Monjali mungkin kayaknya cuman ini ya Mas ya. Sekarang udah ada. Oh sudah ada lagi pesaingnya? Wes gitu. Nah, kita bertandang ke Suka untuk ngobrol bareng sama Mas Heri. Nah kebetulan memang di seri-seri awal kita bicara soal kopi kita banyak langsung ngobrol sama sesepuh gitu ya. Ini adalah sesepuh saya ini. Saya belajar banyak sama Mas Heri gitu ya. Apa kabar Mas Heri? Kabar baik, Mas Renggo. Udah berapa cabang ini Mas sekarang Suka atau sebenarnya ada berapa kedai kopi yang dipegang sama Mas Heri? Sebenarnya kalau yang punya kita sendiri ya sekarang resminya Suka ini. Suka. Cuman ada beberapa yang memang kita bantu kelola. Kita bantu kelola, kita bantu untuk upgrade dari nol. Dari nol? Dari nol, terus ada yang bantu untuk benerin gitu-gitulah. Mas, ceritanya dulu bisa terjun ke dunia kopi gimana Mas? Karena kan kalau kita lihat sekarang ini kan bisnis kopi ini kan luar biasa ya. Maksudnya persaingannya ketat gitu ya. Setiap hari ada yang buka, setiap hari ada yang tutup gitu ya. Kalau saya ngikutin di unggahan-unggahan sosial medianya Mas Heri kan sebenarnya banyak sekali insight gitu yang bisa kita ambil gitu ya, bahwa 11 tahun Mas Heri bikin kedai gitu ya. Yeah. Dan itu tidak mudah gitu ya, penuh dengan aral melintang, penuh dengan cobaan yang tidak mudah gitu ya. Awal mulanya gimana Mas? Bisa masuk ke dunia hitam, dunia kopi Mas? Sebenarnya kalau masuknya itu bukan yang kita memilih kopi ya, cuman kayaknya memang kita yang akhirnya dipilih sama kopi. Ngeri tenang. Karena awalnya kita buka kedai kopi itu berangkat dari sales, terus seneng entertain klien gitu, daripada ke kedai orang kan kita coba untuk bikin tempat buat entertain, buat ketemu klien. Jadi apa namanya, berawal dari situ akhirnya pertama kali buka kita namanya Miwiti Kopi. Di Hotel Pop Sangaji. Hotel Pop Sangaji. Tahun berapa itu Mas? Mulai pertama? 2014. Jadi apa namanya? Di samping untuk entertain tamu, kebetulan waktu itu customernya ya tamu-tamu hotel. Utamanya karena hotelnya nggak ada tempat ngopi? Nggak ada restonya. Oh, nggak ada restonya. Oh, berarti itu ada resto sama kopinya itu Miwiti ya Mas ya yang pertama? Kita sewa space. Oh, sewa space Mas. Bertahan berapa lama Mas di apa namanya AM Sangaji ya Mas? Sampai Mei tahun ini. Oh, tahun ini kita pindah ke sini. Oh, baru dipindah ke sini ya. Oh, oke. Berarti cukup panjang ya. Iya Mas, ngerasain pasar Jogja waktu pertama kali buka? Kalau pertama kali buka ya kita malah nggak ngerti pasar di luaran ya. Kalau kita memang eksklusif di hotel. Di tahun di 1,5 tahun awal kita bangkrut. Bangkrut beneran nih, gue tutup. Yang akhirnya sempat disegel sama hotel karena nggak bisa bayar rental. Terus akhirnya kita meliburkan staf. Terus selama
1,5 tahun kita sama istri Berdua. tanpa staff. Bukanya berapa jam Mas itu? Berdua. Nggak ada jam bukanya, nggak ada liburnya itu. 1,5 tahun. Ngeri. Militan tenan Mas. Terus. Karena hotel nggak boleh libur. Oke. Minggu pun ya nggak boleh libur. Terus jam 7 harus sudah buka. Tutupnya ya kalau udah nggak ada customer baru boleh tutup. Oh. Berarti peraturan di hotel tuh justru lebih ketat ya Mas? Iya, Ya? ketat. Tidak bisa suka-suka ya? Nggak bisa. Oh. Begitu. Terus apa namanya? Setelah berjalan 1,5 tahun mulai ada staff lagi yang bantuin, mulai ada staff lagi dan akhirnya di tahun 2009 itu harus upgrade. Oke. Akhirnya memutuskan untuk kerja cuman di perusahaan kopi. Oke. Kebetulan ada perusahaan kopi besar yang mengajak gabung. Seperti itu. Sebut merek nggak? Sebut merek nggak apa-apa Mas. Ngopi kopi kok cak kopi kafe. Merek kebetulan waktu itu Bon Cafe. Oh di Bon Cafe ya Mas? Bon Ya? Cafe atau Caswell. orang taunya Caswell itu mau buka cabang apa ya istilahnya, mau buka market di Jogja. Iya, iya. Itu di tahun-tahun awal sebelum buka kantor di Jogja itu ngantornya di Miwiti. Oh, berarti Mas Heri ya? Cikal bakal buka pasar di Betul. Jogja Jawa Tengah? Atau Jogja aja Mas? Jogja Jawa Tengah. Oh, Jogja Jawa Tengah. Itu target marketnya hotel-hotel. Iya, hotel-hotel. Dari situ baru kita mulai kenal orang-orang kopi nih. Iya, iya, Karena iya. sebelumnya kan nggak mulai karena ikut bendera besar kan kita ya, ikut berkibar, ikut kenal Mas Renggo. Ampun. Kenal orang-orang kopi, terus makin banyak relasinya di kopi dan target memang 2 tahun. Nah jadi begitu paginya grand opening kantor, malamnya saya resign. Bagian tim bener-bener tim bangun pondasi lah ibaratnya Mas ya. Karena memang targetnya itu, Jadi dapat sekolah Kopi. Ya. kopi gratis, dapat relasi, Iya, iya. dapat jaringannya. Begitu Mas. Terus habis itu baru memutuskan untuk buka Miwiti itu ya Mas ya? Ya karena kan basicnya, Fokus ke sana. basicnya di perusahaan sebelumnya kan dengan jualan kopi kan training. Iya, iya. Terus kita jualan kopinya modelnya dengan training, dengan buatin menu dengan bahan yang kita pakai. Mulai mengenal beberapa kedai yang kita buatin menu, kita buatin setupin menu, dan pas sudah keluar itu mulai laku jadi konsultan. Oh berarti setelah Miwiti itu kemudian Mas Heri memilih untuk menjadi konsultan ya? Iya. Nah baru kemudian Suka itu baru belakangan berarti Mas ya? Betul. Oke. Suka ini baru tahun ini. Tahun ini 2025 ya? Ya. Oke. Nah ini Mas, Mas Heri ini kan kalau anak-anak teman-teman di kopi itu kan tahu bahwa yo ngerosting, yo ngonsultani, yo nggawe warung, yo duwe warung gitu ya Mas. Iki sesuatu yang kompleks banget kan Mas ya. Satu misalnya kita mikirin bahwa operasional kedai itu kan tidak seperti yang kita bayangkan misalnya di hitung-hitungan di atas kertas atau proyeksi di atas kertas gitu ya. Praktek di lapangan kadang pasar itu tidak sesuai yang kita harapkan gitu ya Mas. Nah bagaimana Mas membagi banyak ruang yang sekarang kan sepertinya semuanya Mas Heri ini bisa handle gitu loh Mas. Ya kebetulan saya orangnya bosenan. Jadi ketika wis bosen harus ada yang baru. Ketika bosen harus ada yang baru. Biar kalau udah bosen kan jadi lemah. Jadi malas. Jadi harus ada yang baru. Kebetulan waktu itu buka kedai, kalau mesin kopi Jogja itu kita awalnya buka kedai di Yellow Star Hotel. Oh iya hotel.
itu Yellow Star tuh yang di Ring Road bukan Mas? Gejayan. Oh Gejayan, oh Gejayan. Kejayaan. Oh ku Yellow River ding. Ya Yellow Star. Karena nggak jalan, ada mesin nganggur. Heeh. Ya mesin nganggur dijual. Heeh. Loh kok untung terus dapat 2 mesin kecil-kecil. Terus akhirnya 2 ditaruh di kafe, kebetulan di display, kok ada yang beli lagi. Nah, mulai dari situ jual beli mesin. Oke. Lewat apa nama brandnya Mas? Mesin Kopi Jogja ya? Mesin Kopi Jogja. Oke. Dari situ, nah kebetulan uangnya memang nggak diotak-atik. Pokoknya setiap punya uang beli mesin, punya uang beli apa namanya? Grinder, alat gitu ya. Nah, pas ada yang nggak laku-laku mesinnya, kok ada yang nyewa. Nah dari situ muncul. mulai nyewa. Nah itu malah yang ternyata bisnis yang waktu itu paling sehat karena nggak diotak-atik cash flow-nya ya mesin Kopi Jogja itu. Oke. Ya, terus kalau yang roastery itu Oh iya, tiba-tiba beli mesin roasting toh Mas? enggak tiba-tiba dong. Oh. Jadi karena jadi konsultan nih. Oke, Jadi konsultan saya apa namanya? Otomatis kan kebutuhan kopinya Iya. ada toh. Nah awalnya kita custom ke Pak Agus, ke Krema. Ya ke teman-teman. Ya. Nah no brand. Terus begitu sudah sebulan 200 kilo baru kepikiran buka DB gitu ya? beli mesin roast. Oh beli mesin roast. Karena hitung-hitungannya udah jelas. Bisa ketemu ya. Oh, nah, sebenarnya berkembangnya itu dari kayak gitu-gitu, bukan yang di planning. Iya. Jadi mengalir, muncul mesin Kopi Jogja, mengalir muncul Mels. Kenapa namanya Mels, Mas? Nama istri. Oh, alah gitu ya. Melinda. Oh, Mels ya. Dan kayaknya agak komersil ya namanya. Iya namanya. Ya pikir ada apa singkatan akronim tertentu, wes gitu. Oh, kemudian bikin Mels. Berarti itu seiring ya Mas dari mesin Kopi Jogja baru kemudian bikin Mels. Betul. Berarti kalau yang pertama konsultannya dulu. Konsultannya dulu ya namanya Miwiti tadi ya. Itu awalnya dari kedai kopi. Namanya awalnya nama kedai. Nama kedai. Terus nama kedainya yang sebelumnya Miwiti namanya tetap Miwiti, Mas? Gimana? Kan namanya Miwiti terus jadi nama konsultan. Nah, itu kan kedai kopi toh Miwiti. Iya. Nah, terus itu nama kedainya ganti atau enggak? Ganti. Atau tetap? Oh, ganti jadi. Karena capek memulai terus. Miwiti kan namanya memulai ya, Mas ya. Memulai bahasa Jawa. Tapi api jenenge Mas Miwiti. Oh gitu ceritanya. Jadi kenapa dijadiin bendera konsultan kan karena memulai. Jadi kalau buka outlet kan Miwiti Hospitality. Nah, di antara Miwiti, kemudian Mels, kemudian kedai kopi gitu ya, mesin Kopi Jogja, ini membagi ruangnya gimana Mas? Apakah ada treatment khusus atau ada strategi khusus yang kemudian diterapkan supaya bisa jalan bareng? Kadang kan ada orang yang ini toh Mas, aku ra iso nek nganu apa pecah-pecah aku isone mau ngurusi warung. Kan ada juga yang misalnya aku cuma fokus di roastery, aku cuma fokus di konsultan gitu kan. Nah, Mas Heri ini kan spesial sekali, semuanya bisa berjalan beriringan. Piye Mas kuwi corone Mas, strategi nih Mas. Aku diajari iki Mas. Sebenarnya itu kalau boleh dibilang karakter ya. Karakter saya wis biasa untuk dari awal. Kalau Mas Renggo tahu namanya Ubos Cafe. Iya tahu Mas. Nah itu angkatan saya itu militer dan militan. Jadi kalau orang ngomong job desk di Hugos itu memang ada job desk, tapi kerjaannya semua harus bisa. Oke. Jadi karena pondasinya di situ, jadi wis biasa istilahnya anak sekarang multi talent lah. Multi talent. Karena ya memang dengan begitu kita berkembang Mas. Kalau kita ngomongin
yang tak kerjain cuma job deskku kan itu kayak pengkerdilan. Betul, ya. Pengkerdilan. betul. Jadi kita cuma taunya Satu hal, kalau misalnya jadi barista taunya cuma bikin kopi. bikin kopi sama nyampur minuman. Ah. Tapi ketika ngomongin branding, ketika ngomongin keuangan nggak ngerti. Gimana kita mau jadi owner? Gitu. Jadi karakter yang kebangun itu jadi akhirnya nggak males untuk ini ada roastery ini doang. Ya alhamdulillah pikirannya dikasih positif loh, jadi nggak malas. Iya. Jadi bisa jalan bareng ya Mas ya. Dan lingkungan, Oke. lingkungannya aku seneng sama lingkungan orang-orang produktif. Iya. Termasuk Mas Renggoy. Ampun Mas, ampun. Gini malah mengajar karo Mas Heri. Tapi memang kan ini ya Mas ya, kalau kita bicara pasar di Jogja itu kan aneh-aneh ya Mas. Empat lini yang dipegang Mas Heri ini kan pasti ketemu customer yang macam-macam Mas gitu ya. Yang paling pengalaman paling menyebalkan atau mungkin sesuatu yang kemudian dulu karakter konsumen itu yang paling berbeda dari Jogja itu apa Mas? Atau ada pengalaman apa, ada cerita apa Mas? Saya paling unik ya di roastery ya. Di roastery itu memang kita harus personal brandingnya itu memang harus kuat. Jadi memang kita jual cerita, jual gimmick cerita, gimmick prestasi. Jadi kalau saya sempat beberapa kali itu ya coba blind test pakai kopi saya dengan merek lain itu kan nggak mudah. Dia ternyata orang masih melihat labelnya bukan. Persepsinya kuat ya Mas ya? Ya, persepsinya kuat. Ya itu memang paling agak unik di roastery itu. Kalau yang lain-lain kan masih bisa pakai servis. Saya orang sales jadi dengan servis dengan ini tuh masih bisa. Cuman kalau kopi itu memang bener-bener kalau udah nggak mau jadi brandingnya memang harus dikuatin brandingnya. Sementara kalau kita ngomongin kopi dengan branding itu kan marketnya juga spesifik banget. Yang menarik itu kan sebenarnya kemampuan Mas Heri menangkap peluang ya Mas, termasuk dalam proses sewa mesin kopi itu tadi Mas. Karena kan kalau pengalaman kami dulu waktu buka kedai di awal-awal itu, bikin kedai itu kan investasinya nggak murah ya Mas, high cost lah hitungannya lah ya. Salah satu item yang paling berat dan paling mahal itu adalah beli mesin kopi gitu. Nah, kami itu dulu belum ada Mas pilihan sewa mesin kopi gitu ya. Karena dulu rata-rata harus beli gitu kan. Kalau misalnya belum mampu ya dulu ya wis nganggo rock presso kayak Mas. Padahal kan nganggo rock presso ora efektif ya Mas. Kalau kita bicara mesin itu kan bicara efektivitas, kecepatan gitu kan. Terus apa yang bisa melayani lebih banyak begitu ya. Kok bisa kepikiran buka sewa mesin Mas? Ya itu awalnya ya memang karena ada mesin nganggur nggak laku-laku ya akhirnya ada orang nyewa. Awalnya disewain. Kok passive income ini gitu loh. Jadi begitu jadi passive income ada yang nyewa lagi kan diterusin. Iya. Cuman memang kalau hitungannya orang investasi nyewain mesin itu nggak cuan karena kan antara capital yang disediain sama pendapatan harga sewanya kan nggak sebenarnya jauh ya Mas. Jauh. Cuman kalau saya bisa jalan itu karena dari satu mesin, kedua mesin, ketiga mesin, bukan yang langsung nyediain banyak. Ya, dan mulai terasa kan ketika mesinnya udah lumayan ada beberapa itu kan jadi makin cepat. Nah itu kalau nyewain itu kan salah satu ini ya Mas barang yang
resiko regane kan ya ora murah ya. Maksudnya resikonya juga tinggi gitu ya. Cara verifikasi supaya orang itu bisa dipercaya atau enggak untuk disewain mesin piye, Mas? Kan rata-rata kan orang bikin usaha kan ya ada yang coba-coba, bahkan bukan orang lokal gitu, Mas. Piye Mas? Kalau awalnya ya verifikasinya ketat, maksudnya hanya teman ke teman. Cuman kan karena saya relasinya lumayan alhamdulillah banyak, jadi kopinya sempit toh Mas. Orangnya itu. Jadi pernah sekali itu mau bulat itu ya tetap ketemu. Oh sempat main di Belanda gitu Mas? Sempat. Piye ceritanya Mas? Dia melarikan atau memang nggak mau bayar? Kafe tutup, mesinnya nggak ada. Mau digelapkan berarti Mas ya? Dan infonya dari temen wis mulai ditawar-tawar Tapi kan ujung-ujungnya ke saya juga. Oh untung ya Mas ya? Kan mesin kopi Jogja kan udah lumayan bagus, punya nama di Google kan. Google review-nya bagus. Nomor 1 lah Mas yang boleh sewa mesin langsung ketemu nih jenengan jenengan. Oh gitu. Ya tapi memang anu sih Mas yo, lika-liku di dunia kopi ini banyak sekali ya Mas ya. Kalau apa namanya kenapa Mas Heri masih optimis? Bahkan rencana ini tadi di sela-sela kita ngobrol tuh mau buka lagi Mas Heri ini. Masih optimis toh Mas? Kedai kopi memang apa namanya? Buka terus hampir tiap hari ya. Cuman Mas Renggo kalau tahu di belakang itu ada kos-kosan. Itu 30 kamar. Itu kalau mereka jajan semua kan sudah penuh toh coffee shop Iya, kecil-kecil. betul. Benar nggak? Betul. Nah, kos-kosan itu ada berapa ribu, Mas? Cuman memang kita harus ngerti apa namanya, kita mau marketnya kemana. Karena memang ya kesalahanku selama 10 tahun itu kan memang nggak bisa membaca market, nggak ngerti arah gede ini mau kemana. Kayak pengennya market mahasiswa. Cuman kalau ada yang nongkrong lama, akunnya cemberut. Ya kan nggak nyaman. Gitu. Terus mau market family. Coba musiknya musik indie kan nggak nyambung. Gitu loh. Ya kayak gitu banyak hal sih. Dan itu apa ya? Sampai sekarang pun masih banyak belajar. Masih kayak contohnya Sukania. Salah satu rahasianya. Kenapa nek Mas Renggong lihat fitnya Suka itu nggak ada postingan yang seumuran kita ke atas. Iya, nggak ada Mas. Nom kabeh Mas. Nom kabeh. Menyesuaikan audiens. Karena memang tak suruh take down. Begitu ada tak suruh take down. Kenapa? Karena memang apa namanya begitu melihat fit ada bapak-bapak biasa nih nek sing mahasiswa baru pengen ngerokok, pengen ngepet, apalagi yang cewek itu kan nggak nyaman. Betul. Itu salah satu contoh. Oh ya, penyesuaian itu ya Mas yang harus diadaptasi ya. Akhirnya pelan-pelan mulai ngerti. Gitu. Nah, kan Mas Heri ini kan juga sebagai konsultan Mas. Kadang kan nemenin orang yang mau buka kedai gitu ya. Apakah kemudian seseorang yang ingin sekali memiliki kedai atau misalnya investor yang mencoba peruntungan dari gurihnya dan manisnya bisnis kedai kopi. Nah, untuk menemani itu Mas supaya kira-kira kan otomatis kan sebagai konsultan kan mesti kan mengarahkan ya Mas ya, sama juga sekaligus membimbing dan kemudian juga memberikan pengertian bahwa setidaknya jangan sampai kemudian terjerembab, terjungkal atau gagal gitu kan. Nah itu hal pertama yang dilakukan apa Mas? Apakah kemudian Mas kue kudu duwe budget sekian? Apakah kudu sesuai dengan yang lagi tren ini atau gimana Mas? Kalau yang pertama kali ya
pengennya seperti apa. Hmm. Yang kedua baru budgetnya berapa, maksudnya budget capitalnya. Oh, iya. Karena nek maunya level up tapi capitalnya nanggung nanti ya nggak jadi juga. Kalau maunya apa namanya, misalnya maunya kecil-kecil aja, cuman maunya mesin yang premium, nanti kasih tahu ini nggak apa-apa, cuman nanti balik modalnya lama gitu kan. Sebenarnya kalau konsultan itu kan lakunya dari mulut ke mulut. Iya, betul. Jadi yang sudah dikonsultani dia merekomendasikan. Rata-rata begitu. Dan yang paling penting kalau jadi konsultan jangan pernah menjanjikan Pasar manisnya. manis. Pahit sih ya Mas. Ya? Pahit. Jadi kita cuman ngarahin tapi nggak janjiin. Oh, angkamu nanti segini, angkamu. Karena itu bukan wilayah kita. Iya, betul. Nah, pengalaman jadi konsultan paling berkesan apa, Mas? Uangnya nggak turun. Aduh, tahu urung bayar berarti. Beberapa kali. Berapa kali, Mas? Prabayaran nih Mas berarti. Karena kan jasa ya, jadi gitu nggak begitu sudah opening terus nyari-nyari apa namanya kesalahan supaya biar nggak. Nah, makanya kan di konsultan ini kan yang perlu MOU-nya harus jelas, checklist-nya harus jelas, gitu. Lo tahu ora kebayar ya Mas? Nah ini Mas, kapusan green bean udah pernah belum Mas? Pas urusan roasting? Kalau green bean biasanya di kualitas sih. Oh di kualitas ya? Nek green bean-nya belum datang itu cuma sekali, 50 kilo. Tapi udah dibayar? Udah. Hilang Mas? Hilang. Katanya memang bisnis itu ini ya Mas ya, kadang harus juga pernah ketipu gitu ya Mas? Ya bukan harus pernah, teman ya harus siap. Harus siap. Harus siap. Saya tuh ngelihat unggahannya Mas Heri itu salah satunya adalah kalau mulai bisnis tuh jangan idealis. Maksudnya piye Mas? Karena kan beberapa kawan tuh bilang, yo nek bangun usaha iki adewe kudu duwe idealisme, nek ora duwe corak, duwe diferensiasi. Nah, kalau statementnya Mas Heri ini sebenarnya yang dibilang nggak usah idealis tuh maksudnya gimana? Nek menurut saya ya itu ini anggapan pribadi. Karena saya pernah idealis, jadi kayak owner itu kan rata-rata pengen begini, cuman nggak ngelihat marketnya. Misalnya loh hal paling simpel, aku pengen bikin restoran yang middle up, aku punya duit, tapi ketika nyari tempat nggak ada tempat parkirnya. Nah itu kan celaka Mas. Karena naik middle up kan rata-rata pakai mobil. Mobil ya betul. Nggak mungkin naik motor. Segmennya jadi kacau. Begitu. Terus contoh lah siapa ya yang paling idealis kan sekarang masih Mas Tepeng ya. Siap. Itu kan prosesnya lama sekali gitu. Jadi kita tahunya kan beliau udah jadinya aja. Tapi prosesnya ini kan kalau misalnya napasnya nggak panjang, tekadnya nggak kuat kan gulung di tengah ya. Gulung di tengah. Realistis dulu. Iya. Nanti nek wis duitnya banyak baru. Iya sih, betul. Idealisme harus ditopang oleh ini ya Mas ya. Support yang cukup. Iya, betul. Apalagi kalau punya istri toh. Oh iya Mas, terus di buntut, di kebutuhan itu sesuatu yang kadang kita tidak bisa pungkiri gitu kan Mas. Harus berdamai kan Mas. Nah, Suka ini kan saya berapa kali lewat itu kan selalu rame Mas. Rame, padat gitu ya, buka 24 jam. Ini menyasar pasarnya memang mahasiswa ya Mas ya fokusnya ya? Mahasiswa. Untuk Suka kita sampai bikin tagline itu tim kopi dan gula. Tim kopi dan gula ya. Wih, apa Mas? Representasi apa itu Mas? Jadi tagline-nya? Banyak keresahan dari penikmat kopi ya. Maksudnya
penikmat kopi loh, bukan penggiat. Ya, bukan pegiat, betul. Jadi keresahannya, masa aku pesen americano minta gula diketawain sama baristanya. Hmm. Yang nggak mau kayak gitu, mau menikmati kopi dengan cara apa aja, yang penting happy, yo datang ke Suka. Datang ke Suka. Datang ke Suka. Ora diece nek ngombe kanggo gula, ya Mas. Ya? Betul. Itu. Terus apa namanya? Saya lihat ada promo ini juga Mas, ekstrim nih. Ya. Dapat sepatu Adidas Adizero iki. Senilai 2,5 iki. Ora rugi Mas iki Mas. Yo enggak, karena kan kita sedikit support culture lah. Wis kira-kira dah. Ini untuk target anak-anak yang suka lari ya Mas ya? Iya sebenarnya enggak? untuk semua Oh, bisa semua. buat lari. Jadi makanya kan bisa buat lari, bisa buat casualan lah. Gitu. Nah ini promonya ini tiap bulan ya Mas ya? Tiap berapa bulan berarti? Oktober? Tiap 3 bulan ya? Iya, tiap. Sebelumnya juga ada ya Mas ya? Ada Oh. yang sebelumnya Fresh Money. Fresh Money ya? Fresh Money ya? Nah ini teman-teman gue ngopi, pengen untuk giveaway banyak, bisa mampir ke Suka. Caranya juga nggak sulit kok, tinggal follow dan lain sebagainya, teman-teman bisa mampir ke sini. Nah, iki Mas, konsepnya Suka ini piye Mas ceritanya Mas? Karena saya lihat kan ada basement bawah, terus ada tengah, terus ada lantai atas iki. Warung kopi telung lantai iki Mas. Iya. Ceritanya konsepnya Suka itu apa Mas berarti? Yang di sini. Kopi, wifi, bestie. Kopi, wifi, bestie, Mas. Ya. Benar. Tempatnya orang ngopi, tempatnya orang nyari wifi, nongkrong, berlama-lama juga boleh, nginep juga boleh. Nginep juga boleh. Ownernya langsung bilang ya teman-teman nih. Nginep juga boleh. Yang nggak boleh bawa minuman dari luar. Oke. Terus nyari teman sebanyak-banyaknya. Kita sih pengennya ini tempat ini berfungsi untuk cari teman sebanyak-banyaknya. Siapa tahu 10 tahun yang akan datang ada yang jadi pejabat, kalian punya teman pejabat, ikut jadi pejabat. Amin. Ikut jadi pengusaha, ikut jadi. Karena kan yo memang teman itu. Yang desain Mas Heri ini. Ya, Desain sendiri. desain sendiri. Wes ngeri tenan. Orang gue arsitek Mas. Nggak pakai arsitek, nggak pakai gambar. Boh. Ngeri tenan. Tapi apik loh, teman-teman harus mampir nih. Oh gitu Mas. Lah terus inspirasinya dari mana Mas? Inspirasi. Kadang kan ini ya Mas ya, kalau misalnya kita bikin satu tempat gitu ya nggak pakai gambar, nggak pakai perencanaan, kadang kan duitnya mabul-mabul, kobol-kobol. Iya Mas, ternyata gini, orang aku kabari. Justru malah menyesuaikan budget. Oke. Jadi ngirit banyak. Karena dari ya tergantung itu tadi mau keinginan sama harus ngerem keinginan sama kantong. Jadi lebih irit. Terus inspirasinya dari mana Mas? Kalau misalnya nggak pakai arsitek, nggak pakai gambar gitu. Ya kan sekarang sosmed di mana-mana berceliweran atau tinggal apa namanya kan kita kalau menikmati suasana itu apa ngambil yang diambil apanya. Nah, saya yo kebetulan yo kayak gini jadinya. Tapi yang apa namanya Mas Heri temani untuk misalnya jadi konsultan bersama Miwiti gitu ya, itu termasuk juga desain juga Mas? Iya, Oh. sekarang sampai Paket lengkap Mas? Iya, paket lengkap. Desain, menu, training, set, ngeri. Terima jadi. Terima jadi. Wih. Sampai ini Mas, sistemnya juga ya? Iya, pendampingan. Wow, wah, berarti paket hemat loh Mas yo. Bahasa arsitek ya toh. Satu tukangnya Mas. Satu kange. Luar biasa iki. Konco-konco. Mas Heri iki serba bisa tenan nih. Kok iso Mas sinaune sekondi Mas? Dulu latar belakangnya apa? Arsitektur Mas? Tidak. Oh. Apa Mas? Saya visipol ilmu pemerintahan. Waduh, pemerintahan nih Pak. Oh, pemerintahan Mas malah. Karena saya nggak kuat apa ngelihat uang di pemerintahan ngelihat uang kan jadinya jadi serakah lah. Akhirnya memilih dunia ini ya Mas, dunia kopi.
Walah, gono kok Mas. Nah terus bukan arsitek tapi bisa desain gitu luar biasa ya Mas. Tapi pakai trial error nggak Mas? Apa namanya pertama kali bangun nggak pakai gambar, nggak pakai apa desain gitu, ada pernah kesalahan atau? Ya paling ada sudut-sudut tertentu yang tetap miss itu ada. Ya, tapi apa namanya masih bisa diakalin lah. Gitu kan. Kalau perhitungan material gitu kan biasanya kan ya memang cah sipil, cah arsitek tuh Mas. Lah gue piye Mas itu? Nah kebetulan malah nggak ngitung ke situ. Jadi kan biasanya kita awalnya itu minta penawaran. Habisnya sekian nih ketika duit ono dikerja ke dhewe. Iya. Kerjain dhewe dan kok ternyata lebih murah. Ya pas mungkin pas dapat tukang yang bisa mengimplementasikan apa selera dan pikiran aja. Lebih banyak beruntungnya sih Mas. Wong bejo ya. Wong Jawa ya apa-apa bejo Mas. Kalau ini Mas di tandang ini kan kita itu kan membicarakan kopi, buku dan komunitas. Mas Heri suka baca? Dulu iya. Dulu ya Mas ya. Buku apa Mas yang paling Mas Heri suka baca? Kalau ya karena saya ini ceritanya itu pas nom-noman ini bandel banget loh. Jadi iya. habis ceritanya ini rada hijrah itu buku-buku tentang biodatanya Rasul. Oh, oke. Jadi senangnya itu. Oh. Itu buku-buku ini berarti Mas ya, buku-buku sejarah Nabi gitu ya Mas ya? Ya cara berdagang, cara bertetangga, banyak toh, banyak hal. Kalau untuk ini Mas di sekup bisnis yang sekarang ditekuni oleh Mas Heri, ada nggak inspirator atau yang menjadi kiblat untuk kedai-kedai yang Mas Heri buka, kemudian juga cara-cara pendekatan bisnis yang kemudian Mas Heri lakukan, itu ada nggak Mas? Inspiratornya ya Mas? Siapa ya? Kebetulan ya mengalir itu loh. Mengalir ya Mas ya? Mengalir mau ngaku aja nggak tahu model bisnisnya itu kayak apa ya nggak ngerti. Karena saya tanya gitu karena Mas Heri itu kan kebetulan pernah juga ngeluarin tweet itu tentang perbedaan mazhab di dunia kopi gitu kan. Wah berarti nih ngomong ke mazhab ini berarti ono mazhab iki kan ono juga orang yang saya ini ngetut ke ini Mas apa namanya apa yang disampaikan oleh apa yang dilakukan oleh Starbucks gitu kan. Makanya saya jadi kayak gini gitu kan. Terus saya ini kiblat saya ini ya Mas apa namanya Blue Bottle gitu kan. Oh kiblat saya ini Stampton dan lain sebagainya gitu. Nah makanya saya tanya itu Mas itu. Nah kalau itu Mazhab kopi yang mazhab mazhab ini. Keresahan juga itu. Iya Mas keresahan kan Mas. Ada orang ngomongin kopi susu itu kan dari sisi apa namanya ya sisi kan ada yang dari sisi bisnis. Pola pandang orang bisnis dari pola pandang praktisi kopi, pola pandangnya roastery, pola pandangnya barista kan udah beda-beda Mas. Betul. Makanya ngomongin trade itu kan pada berantem tapi kalau dilihat ini kan maksudnya beda-beda gitu loh. Terus ngapain berantem? Termasuk ya salah satunya terus keluar tim kopi dan gula itu kan masa bisnis. Iya, tapi kan memang ini ya Mas ya, kalau kita bicara kopi memang tergantung persepsi sama apa namanya kebiasaan dari orang-orang yang menikmati kopi itu sendiri gitu kan. Ada yang suka ngopi seperti yang ceritakan Mas Heri tadi, misalnya kopi yang tanpa gula. Ada yang suka kemudian kopi harus pakai gula tambah creamer gitu kan. Ada juga yang kopi harus specialty gitu ya. Mas Heri main specialty nggak? Saya kebetulan pakai full Arabica. Full Arabica ya. Full Arabica dan kayaknya pakai grade yang bagus ya.
Termasuk es kopi susunya pakai Iya. full Arabica, Mas? Full Arabica. Nggak mainan Robusta berarti? Boleh lihat di hopper. Oke, mantap. Ngeri. Berarti costingnya tinggi dong, Mas? Ya selama masih bisa operasional Poin ya? berjalan. Kan bisa jadi kan biaya promosinya dimasukkan ke HPP kopi. Iya. Nah, kalau ini Mas, apa namanya, ide-ide Mas Heri ini kan termasuk yang cukup menarik ya bagi saya, bagi kami gitu ya. Bikin promo, apa namanya, dapat ngopi santai, dapat sepatu keren kan gitu ya. Ini sebenarnya targetnya gimana sih Mas? Kan ini ada 2.500.000 nih nilainya kan. Itu kan nilai yang lumayan lah gitu kan. Idenya itu ya dari apa ya? Karena dari suka, karena sering banyak gagalnya, akhirnya suka ini kan saya tungguin terus, akhirnya saya tahu nih kebutuhannya customer apa, kayak misalnya, oh Pak ini pada nanyain colokan, besok tak beliin roll kabel biar ke cover semua. Oh Pak sana apa namanya, di bawah itu nggak ada yang empuk kursinya, akhirnya tak beliin sofa. Nah dari situ itu ternyata kalau kita lihat dari reviewnya makin bagus. Jadi ya memang nek kita punya warung ditungguin itu memang beda sama nek kita Tinggal. los ya, karena minimal kita bisa langsung eksekusi kalau ada apa namanya kendala. Persoalannya. Berarti Mas Heri ini termasuk yang nggak percaya sama ini ya, motivator tuh ya. Iya, Motivator bisnisnya ada yang bilang bahwa kita harus bikin bisnis, bikin sistem yang bagus supaya bisa autopilot gitu ya. Nggak percaya berarti Mas? Bukan nggak percaya, Gimana, tapi Mas? kalau kita mau autopilot memang kapitalnya nggak boleh nanggung. Oh. Iya kan? Kita untuk payroll aja kalau mau autopilot, manajer aja yang sudah autopilot ya nggak murah kan? Ya memang kita harus punya kapital besar kalau mau autopilot. Kalau kita yang masih ini kan istilahnya kita masih develop sistem, develop nanti kan misalnya kayak kalau kayak sini salah satu contoh misalnya barista merokok masih pakai seragam, ketahuan. Besoknya kita keluarin memo, barista di jam operasional di luar jam istirahat tidak boleh merokok dengan apron atau apa namanya seragam. Nah memo yang terkumpul ini kan akhirnya jadi sistem berjalan. Tiap kali briefing masalah hari ini apa harus kelar di briefing, besok nggak dikeluarin. Dengan adanya logbook kan misalnya staff ditegur nih, staff ditegur, besok ngulangin lagi kan biasanya belum dibilang, belum di ini. Tapi ketika ada logbook, ada tulisannya nih udah tinggal baca. Jadi perbaikan terus. Tuh. Ya memang ini ya Mas ya, selalu harus ada perbaikan dan perubahan, pembenahan setiap saat ya. Lah tapi kan kadang kalau ditungguin itu ini toh Mas, kayak toko Cino apa terinspirasi toko Cino ya Mas. Toko Cino kan rata-rata ditungguin itu Mas Tapi sekarang. toko Cina rata-rata sukses. Iya bener toh Mas. Karena objektifnya masalahnya itu langsung bisa diketahui ya Mas ya. Langsung bisa di-handle. Begitu. Jadi ya teman-teman yang mau buka usaha ditunggoni. Ojo gampang percaya Mas ya. Ya percaya boleh, cuman kan usaha itu ibaratnya anak perlu diberi kasih sayang. Kalau ini Mas, kan di Jogja ini kan Mas Heri termasuk yang cukup lama ya, buka warung kopi Mas. Kira-kira pasti bisa meramal lah, apalagi Mas Heri kan lama di dunia sales juga toh Mas ya. Kita semua pasti paham bahwa apapun perdebatan di kopi itu sebenarnya
tidak lebih penting dibandingkan kalau misalnya kita konversi ke penjualan kan Mas. Iya, betul. Ya kan percuma atau berdebat panjang lebar ternyata ra iso dodolan Iya. kan akhirnya kan ya ngopo ngono Iya. kan. Karena kan nafas apa namanya jualan itu yang kemudian membuat kita bisa bikin pembenahan, perubahan, pembaruan, upgrade dan lain sebagainya. Kalau menurut Mas Heri kira-kira tren kedai kopi sampai beberapa tahun ke depan masih bagus nggak? Sangat bagus. Sangat bagus. Itu basisnya dari apa Mas? Ya kalau lihat dari World Bank aja kan apa namanya apa sih istilahnya? Tingkat pendapatan? Bukan. Jadi apa namanya komoditi. Oh, komoditi ya. Komoditi yang nggak mengalami penurunan itu kan coklat sama kopi. Betul. Di luar itu kan naik turun. Hmm. Artinya kan demand-nya itu masih cukup tinggi. Apalagi sekarang kan semua orang ngopi, udah jadi budaya. Bahkan nek di treat itu udah mulai jadi kebutuhan. Nek nggak ngopi edan. Nek nggak bingung, nggak ngopi bingung. Udah kayak rokok. Jadi nek menurut saya yo asal step-stepnya benar ya bisnis kopi ini masih menjanjikan. Asal jangan salah langkah. Saya itu kan berapa kali juga lihat ini Mas, apa namanya ada kedai-kedai bagus, orang-orangnya bagus gitu ya, apa namanya dalam artian misalnya jago banget lah Mas, kan. Saking jago nih kadang malah jadi pendekar kayak lo Mas kan gitu ya. Tapi herannya adalah mereka itu nggak bisa jualan Mas, ora iso dodolan lah ya. Nah sakjane carane dodolan sing pasti piye to Mas? Berdasar pengalaman jadi sales Mas. Karena kadang ada orang tuh bikin produk bagus, kemampuan nganunya bagus, tapi ternyata pasar nggak merespon dengan baik. Atau misalnya ternyata dia harus berbenturan dengan realita bahwa oh ternyata tidak diterima. Padahal ya apa itu kan. Ada tuh Mas satu kedai di apa namanya di Prawiro Taman kalau Mas Heri masih ingat jaringannya dari Jakarta. Habis di School apa kan. Kayak kan sangar Mas yo. Pendekar kabeh ono kelas. Tapi ternyata nggak tahu kenapa pasarnya kemudian tidak bisa berlangsung panjang. Ya yang tak lihat itu beberapa itu mengakomodir. Jadi kedainya itu mengakomodir pendekar. Nah sedangkan pendekar itu kan kecil, sedikit gitu. Jadi kan ya secara brand di lingkungan pendekar mungkin naik. Tapi di luar yang baru mulai ngopi, baru kenal kopi saset itu kan enggak. Itu kan market yang gemuk sekali sebenarnya. Nah, malah mereka tersisihkan koyo misalnya orang mau minum americano harus dipaksa nggak boleh pakai gula kan ngono. Itu kan ya marketnya masih kecil Mas. Nah, itu cocoknya kayak Mas Pepeng itu yang di segmented ya berarti artinya ya. Segmented. Dan segmented kalau langganannya belum banyak kan akhirnya nggak mengcover apalagi kalau tempatnya sewa. Gitu. Mungkin sih kayak gitu ya. Iya, jadi karena gone wis sewa berarti kan harus ada beban-beban yang terbayarkan gitu. Dan coro dodolan sing paling pas ning Jogja piye to Mas? Kalau kayak kenapa saya tanya gini kan suka rame banget ya Mas. Yang paling pas menemukan format ini Mas? Nek dibilang paling pas ya sebenarnya aku yang nggak ngerti. Kan ada teori apa itu Mas namanya? Lokasi, price, product, promotion, place gitu ya. Place, tempatnya apakah menentukan juga Mas? Menurut Mas Heri, lokasi enggak itu seberapa juga, penting sih? Karena kan aku konsultani banyak banget ya. Kalau Mas Renggong lihat di Facebookku itu jatah gagalku itu banyak banget. Itu ya nek dianalisa ya aku nggak ngerti. Kadang aku punya owner yang uangnya kapitalnya banyak, lokasinya bagus, nggak jadi ya ono. Yang pas-pasan lokasinya ndelik ya
Tadi. Jadi Oh. kebanyakan sih memang di dalamnya. Oh, internal ya Mas ya berarti. Internalnya harus solid, terus apa namanya, harus kerja bareng, terus leadernya juga harus oke, terus ngerti kebutuhan, ngerti market yang disasar sama kebutuhan marketnya. Gitu. Berarti teori lokasi patah ya Mas? Ya mungkin 50% ya. nggak berani bilang patah juga. Kalau apa namanya di terakhir itu saya lihat ada satu data Mas di rilis itu kan es kopi susu itu udah mulai meredup digeser dengan americano. Di Suka demikian juga Mas? Enggak juga. Imbang atau masih lebih tinggi? Masih kopi susu. Masih tinggi es kopi susu ya? Ada es kopi susu gula aren juga Mas? Menu wajib. Manu aji, betul. Itu adalah minuman khas asli Indonesia Mas. Itu pintu masuk orang kenal kopi. Kenapa pintu masuk Mas? Ya orang dari nggak suka kopi, kena kopi manis, naik dulu kan Starbucks misalnya. Ya. Kan dari frappe baru ke americano, dari frappe ke espresso gitu. Kan mengenalnya kan biasanya kalau orang pacaran ya kenal api EC. Pintu masuknya kan dari situ. Nyatanya dari orang yang mungkin penggiat kopi itu ya awalnya dari kopi saset kan ya banyak juga teman. Banyak Mas. Oh. Terjadi peralihan pelan-pelan gitu ya. Makin ngerti, makin paham, makin ini. Kalau di Suka ini ada program promo nggak Mas? 24 jam kan banyak kedai-kedai kopi yang bikin promo ngopi pagi 5.000, 10.000. Di Suka ada juga nggak Mas? Ada dari jam 12 malam sampai 9 pagi. Oh sampai jam 9 pagi. 18.000 18.000 all item americano. Americano. Ya. Oke, Jadi penjualan Americano juga bagus Mas. Bagus. Nomor 2 setelah Nomor 1. Oh nomor 1. Oh tadi katanya lebih tinggi es kopi susu. Kenapa? Americano nomor 1 berarti. Maksudnya basic espresso. Oh. Basic espressonya masih nomor 1. Oh nomor 1 basic espresso. Tapi kalau es kopi susu tetap penjualan terbaik ya? Oh, iya. Bukan Americano ya? Kalau kopi susu kan jadi kan naik americano 1. Naik kopi susu kan ada beberapa item. Ini kalau digabung kan tetap lebih. Oh iya maksudnya itu. Berarti Iya. nomor 1-nya tetap Americano ya Mas? Nomor 1-nya tetap americano. Cuman kan kopi susunya kapital, secara generalnya berbagai varian gue mau tuh Mas Ale. Bener. Masya nih gue. Berarti memang sekarang ini kan apalagi sepertinya memang pasar mulai menggeser ke ini ya Mas ya. Apa namanya? Pola hidup sehat, minum espresso, minum cappuccino. Minum americano gitu ya. Di sini juga kayak gitu Mas? Enggak ya? Masih biasa aja. Biasa aja ya. Cuman memang tuh meningkat di americano. Kalau yang di kedai-kedai yang Mas konsultani dan kemudian supply secara biji itu juga apakah permintaan single origin atau house blend-nya yang lebih tinggi Mas? House blend tetepan ya? Tetap kopi susu. Channel adewe iki ra iso menghindari gue Mas nek tutulan toh. Iya. Kalau ini Mas kan isu terakhir itu kan harga kopi naik nih Mas. Kemarin saya baca itu 50% kenaikan Arabica. Terus harga cherry di level petani itu tembus 25.000 gitu kan. Nah Mas Heri untuk bersiasat supaya harga stabil di end user gimana Mas dengan kenaikan harga kan kita kan sempat mengalami fase ya terutama teman-teman yang main di kopi terus kemudian juga di roastery itu kan kenaikan harga itu tidak terprediksi dari 30.000 tiba-tiba jadi 50.000 sampai sekarang tembus berapa 85 kan. Nah itu gimana Mas ada kiat-kiat gak Mas untuk kita sebagai pelaku supaya kemudian ora rugi lah Mas ngono kan. Ini ngomongin untuk house blend apa untuk kopi? House blend dan kopi Mas. Kalau house blend kan ya kita naikinnya pelan-pelan juga. Tapi kalau
kopi. Siasat saya yo kita naiknya enggak misalnya menu naik semua enggak. Per item misalnya hari ini naik americano, bulan depan yang naik cappuccino, bulan depannya. Jadi ini kan menyesuaikannya pelan-pelan. Biar pasar nggak kaget ya Mas? Nggak kaget. Tapi kalau yang misalnya Mas story gitu ya, kopi naik itu pada menjerit nggak Mas? Atau mereka, Mas golek sing luwih murah gitu kan? Kan Ya. kadang lika-liku kita sebagai penyedia jasa loh Mas. Ya awalnya sih biasanya saya share yang mengenai kenaikan isu-isu itu. Kalau misalnya tetap nggak mau naik ya biar coba house blend lain dulu. Karena kan Mas Renggo kan tahu kan kita nggak bisa compare 50 ke 50 misalnya. Kan kadang beda roastery, beda bahan. Betul. Jadi nggak bisa dibandingkan. Di sana lebih murah 50-50-nya misalnya. Nggak bisa. Jadi biar nyoba dulu aja yang lain. Ada yang karena yang tak pelajari market yang nyari murah itu nggak loyal. Betul. Mesti geser terus Ya, Mas. dan kita pusing. Capek ya Mas? Capek. Mending yang percaya aja. Jadi kalau yang nyari murah ya anggap aja itu revenue bonus. Jadi jangan diharapin untuk jangka panjang. Ngonten. Kalau di roasterinya Mas Heri sistemnya cash atau tempo Mas? Ada yang kebanyakan cash, ya 60-40. Temponya biasanya gantung satu nota. Nah itu kenapa saya tanya itu kan karena proses fluktuasi kopi yang tidak terkendali kemarin itu kan pas kita mau belanjain lagi kan jebule ora cukup loh. Itu pernah aku 3 bulan jualan kopi ternyata rugi. Lah yo kuwi to Mas maksudnya. Aku yo kuwi Mas makanya terus wah aku rawani iki cash wae aku saiki wis rawani tempo gitu. Tahu-tahu green bean-nya makin sedikit. Iya, nggak bisa buat belanja lagi tuh loh Mas. Makanya kuwi kan salah satu pengalaman yang menurut saya itu memang ya kita perlu punya siasat tersendiri gitu untuk supaya bisa tetap berlanjut gitu. Nah, terakhir Mas, saya mau ini Mas minta kira-kira kata-kata atau nasihat-nasihat dari Mas Heri buat teman-teman pelaku kopi, terutama yang mau buka kedai Mas. Karena kan tentu Mas Heri ini sudah punya pengalaman yang cukup panjang, asam garam, gagal, bangkrut tadi gitu kan. Ben tetap kuat meneh, terus wani, ngadeg, terus kemudian juga ya pokoknya harus kita ketemu kapan menangnya Mas. Ya. Apa Mas? Monggo Mas. Mental kudu kuat, kudu total. Jadi kalau mau bisnis itu jangan mikirin modal dulu, mikirin apa kemauannya dulu seperti apa. Karena kan kalau mau mikirin modal berarti wes kebanyakan pada nggak berani bikin kedai kan wes mikirin kedainya. Padahal kita mulai bisnis itu kan misalnya kita beli gelas 1 set, taruh rumah. Besok kita beli dripper, taruh rumah. Kalau ini udah kekumpul, kan tinggal nyari tempat. Yeah. Jadi kita modalnya nggak berat. berasa. Gitu. Iya. Kadang mikirnya sak deksaknya toh ya Mas ya. Nggak yang Akhirnya baru mau mulai udah pakai bank kan jadi repot. Biar mentalnya sekuat baja apa Mas kiat-kiatnya Mas? Triknya Mas, tipsnya Mas? Kalau itu nggak bisa pakai tip itu. Itu harus dibenturkan ya Mas? Ya, karakter itu. Oke, terima kasih banyak Mas Heri atas kesempatannya. Ya. Luar biasa pada kesempatan kali ini kita belajar banyak dari Mas Heri. Pengalaman-pengalamannya, punya lini usaha yang maju semua, ada kedai kopi, ada konsultan, ada sewa mesin gitu ya, ada roastery kan gitu ya. Ini sesuatu yang bisa berjalan bareng
Dan tentu kita belajar banyak di Suhka pada kesempatan kali ini. Hari ini kita tandang ke Suhka, besok kita tandang kemana lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Matur nuwun, Mas.